kasih. Yesus rela menderita sampai mati di atas kayu salib bukan karena Yesus pengangguran. Tujuan Yesus rela mati sampai di atas kayu salib menderita bukan karena Yesus ingin mencari pujian. Bukan karena Yesus putus asa sebagai Tuhan ngurusin manusia. Tapi tujuan utama dia rela menderita bahkan mati di atas kayu salib karena kasihnya kepada kita. Yohanes pasal 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan kita sehingga dia memberikan anak yang satu-satunya untuk kita. Membuktikan ternyata nilai hidup saudara jauh lebih mulia daripada nilai anaknya. Nilai atau value hidup saudara jauh lebih tinggi daripada value anaknya, sehingga Bapak rela tukarkan anaknya binasa supaya saudara jangan binasa. Dia rela untuk membuat anaknya menderita agar saudara jangan menderita. Bahkan Yesus sendiri rela korbankan dirinya agar saudara jangan binasa. Dia sendiri rela korbankan dirinya agar saudara jangan menderita. Membuktikan bahwa dia begitu memberi nilai lebih untuk kita. Nah, itu sebabnya saya mau bagi kepada kita semua ada 3 bukti kasih Tuhan kepada kita. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai 16. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang meminta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Dari ayat-ayat yang saya bacakan kepada kita semua ada 3 hal bukti kasih Tuhan bagi kita. Yang pertama, bukti kasih Tuhan untuk kita. Ia rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Dia rela memberikan nyawanya untuk kita. Dia memiliki everlasting love untuk kita. Kasih yang kekal untuk kita. Kalau nyawanya aja dia kasih, apalagi penyertaannya, apalagi berkatnya, apalagi perlindungan dan mujizat kesemuan. Kecil bagi dia, nyawanya saja dia beri. Sama kalau kita mengasihi anak kita, pasti yang kita beri bukan cuman berkat, uang. Yang kita beri bukan cuman waktu, pasti kita beri hidup kita. Kalau hidup kita aja kita bisa beri, apalagi waktu kita, apalagi berkat kita. Sanggup dengan mudah kita memberikannya. Demikian Tuhan mengasihi kita dengan everlasting love, kasih yang kekal, kasih yang abadi. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 13. Yesus berkata, ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Berarti Yesus sudah memberitahu kasih tertinggi atau kasih paling pucuk, kasih paling besar, yaitu kasih seorang sahabat memberikan nyawanya untuk saudaranya. Hari-hari ini kita melihat begitu banyak hero, pahlawan, yaitu mereka yang ada di garda depan, yang mempertaruhkan nyawanya, tim medis, agar banyak orang bisa diselamatkan dari kematian oleh karena virus COVID-19. Dan kadang-kadang ironisnya mereka berupaya untuk mengobati pasien. Mereka berupaya untuk mengasihi dan memperhatikan pasien. Pasiennya sembuh, bahkan yang menolong mengalami kematian. Itu sebabnya kemarin China memberikan penghargaan kepada setiap medis. Diberikan reward 1 buah mobil baru masing-masing untuk mereka. Karena mereka rela memberikan nyawanya untuk yang lain. Wow, luar biasa sekali. Hal yang luar biasa sekali, di mana mereka saja yang dibayar rela mengorbankan nyawanya. Lihat Yesus. Yesus tidak minta bayaran. Yesus tidak minta sesuatu dari kita. Dia berikan nyawanya untuk kita dengan cuma-cuma. Dalam Markus pasal 10 ayat 14, karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus bukan cuma mencintai sahabatnya, tapi juga Yesus mencintai orang berdosa, penjahat, bahkan orang yang melukainya pun. Yesus mengasihi mereka karena dia tahu tujuan saya datang ke bumi bukan untuk dikasihi, melainkan mengasihi. Tujuan saya datang ke bumi bukan untuk diampuni, melainkan mengampuni. Tujuan saya datang ke bumi bukan untuk diberkati, melainkan memberkati. Mengasihi tanpa syarat. Bahkan kita tahu ketika Yesus ditangkap, dimaki-maki oleh kepala prajurit Romawi, dan kemudian
kemudian Petrus membacok telinganya. Yesus lakukan adalah dia menolongnya, menyembuhkan, melekatkan kembali telinga yang telah copot. Bahkan lewat Yesus, Barnabas pemimpin penjahat dibebaskan. Kalau bukan taruhannya hidupnya Yesus, nyawa Yesus, gak mungkin Barnabas dilepaskan. Penjahat kelas kakap. Bahkan penjahat setelah Yesus yang berseru, ingatlah akan aku pada waktu engkau di Firdaus. Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus yang mulia. Kalaupun Yesus diludahi, dipukul, dipecut, ditombak, bahkan dipaku, tidak ada perkataan sia-sia yang keluar mulut bibir Yesus, melainkan perkataan agung dan mulia, Bapa ampuni mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Betapa besar kasihnya bagi kita. Kasih Tuhan itu sungguh everlasting, sungguh kekal. Berapa kali kita meninggalkan Tuhan, berapa kali Tuhan tetap menerima kita. Berapa kali kita bikin dosa, berapa kali juga Tuhan tetap bisa mengampuni kita. Berapa kali kita bahkan melukai Tuhan, berapa kali juga Tuhan tetap bisa mengampuni kita, memberikan bahunya untuk kita. Dia memberikan pada kita dengan kasih yang abadi, kasih yang kekal. Saya teringat dengan perumpamaan tentang anak bungsu yang hilang dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Diceritakan di mana ada seorang anak bungsu yang datang sama ayahnya, merengek-rengek, minta-minta warisan, sampai guling-guling di lantai, nangis-nangis, bikin malu tetangga. Ayahnya kemudian akhirnya memberikan warisan kepada si bungsu ini. Anak itu begitu terima warisan yang besar, dia pergi jauh di luar, di negeri asing yang tidak ada keluarga. Karena dia banyak hartanya, maka banyak sahabatnya. Karena dia punya banyak harta, maka banyak juga pacarnya. Tapi yang terjadi ketika hartanya habis, ketika pacarnya mulai meninggalkan satu persatu, tinggallah dia seorang diri sebatang kara di tempat yang asing. Karena dia tidak lulusan S1, dia coba cari lapangan pekerjaan sulit. Akhirnya karena dia gak bisa lagi menahan perut lapar, akhirnya dia harus bekerja apapun pekerjaannya. Dan dia bekerja di peternakan babi. Dia harus kurus babi, kasih makan babi, membersihkan babi, sampai babi bawa dia bawa babi. Dan ketika dia lihat babi sedang menikmati makanan yang dia berikan, langsung dia ikut ngiler. Karena dia belum terima gajian, belum sempat makan berhari-hari. Kemudian dia ambil ampas babi tersebut dan dia makan. Waktu dia makan, kelihatan sama pimpinannya, majikan langsung ditempel, dipukul. Dan majikan berkata, aku bayar kamu untuk ngurus babiku, bukan untuk makan makanan babiku. Langsung dia pergi ke sudut dari peternakan babi sambil merenung. Di rumah bapakku, para karyawan dan pegawai hidup makmur, hidup dalam keadaan enak, tidur dalam keadaan perut kenyang. Sedangkan aku di sini tidur dalam keadaan perut lapar. Lebih baik aku kembali kepada bapakku. Sekalipun aku tidak diterima lagi sebagai seorang anak, tapi paling tidak hidupku jauh lebih layak daripada di tempat ini. Yang menarik ketika anak bungsu itu kembali ke rumah ayah dalam keadaan baju compang-camping, bau, dalam keadaan kere, dalam keadaan penuh dengan kenajisan. Dan ketika ayah lihat dari jauh, langsung ayah lari dengan segala kekuatan, walaupun tertatih-tatih karena usianya gak semuda yang dulu. Dan ketika ayahnya memeluk anak ini, walaupun dia cium bau apa, tapi langsung dia bersuka cita. Dia memberikan jubah yang baru, cincin, sepatu, dikasih makan, dikasih minum, diangkat kembali. Bukan jadi pegawai, tapi jadi anaknya. Satu gambaran kasih Tuhan yang tidak pernah ada pamrih, yang tidak pernah membedakan, bahkan yang everlasting, konsisten. Sekalipun mungkin hari ini kita dalam keadaan seperti gak layak, sudah jatuh terlalu dalam di dalam dosa. Saya mau kasih tahu, punyalah niat seperti anak bungsu. Kembali, Tuhan tetap menerima kita. Dia tidak pernah meninggalkan kau. Hari ini engkau berada. Mungkin hari ini seperti engkau ditinggalkan pimpinanmu. Kau ditinggalkan bahkan oleh kekasihmu. Mungkin kau ditinggalkan oleh pacarmu sekalipun. Engkau berasa kayaknya gak punya siapa-siapa. Hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan menanti, Tuhan mengasihi. Asalkan kita punya niat kembali sama dia, pasti dia akan menerima. Dia pasti memberikan bahunya untuk kita. Itu sebabnya jangan tinggalkan Tuhan. Nggak worth it, hanya cuma kekecewaan karena kita nggak bisa mendapatkan apa yang kita mau, hanya karena kita nggak bisa memperoleh apa yang kita minta sama Tuhan. Tuhan nggak kasih sampai sekarang, akhirnya kita kecewa meninggalkan Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saya kasih tahu, problem itu sifatnya sementara, tapi kasih Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Problem sifatnya sementara, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Problem is temporary, but God's love is everlasting. Ini yang membuat saya makin optimis. Selama Tuhan tidak
berhenti mengasihi saya. Apapun yang terjadi, sekalipun kita melewati lembah-lembah kelam, dapur perapian, bahkan menghadapi goncangan, pengkhianatan, kekurangan, bahkan penganiayaan, selama Dia ada di tengah-tengah kita. Sama ketika dengan murid-muridnya ketika ada di danau Galilea, diserang sama badai topan. Selama Yesus ada di tengah-tengah mereka, kapal itu tidak akan mungkin tenggelam. Kapal itu memang goyang. Kapal itu seperti memang terasa mau tenggelam. Tapi selama ada Yesus, kapal tidak akan pernah tenggelam. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.